Ketika ditanya 1 miliar saya dapatkan di usia 23 tahun dari hasil peternakan ayam Elba. Dulu saya memulai peternakan itu dari hanya 8 ekor Elba yang kita taruh di rumah. Dan saat ini Alabama Farm memiliki 2000 ekor ayam. Kita menerapkan konsep integrated farming. Halo sedulur Oasis, di umur berapa 1 miliar pertama kamu? Lihat nih, ada seorang anak muda di umur 23 tahun, dia sukses meraih 1 miliar pertama dia dari ternak ayam Elba dan juga kebun jagung, sehingga terciptanya sistem integrated farming di mana manfaatnya kebutuhan pakan harian bisa dikurangi sebab segalanya bisa diperoleh secara mandiri. Mau tahu kan bagaimana rahasia dan cara suksesnya? Langsung saja kalian tonton video ini dari awal hingga akhir dan selalu setia bersama Oasis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Holiti Prasetya, umur saya 23 tahun. Saya adalah owner dari peternakan dan perkebunan yang kemudian kita beri nama Alabama Farm. Beralamat di Desa Banteran, Kabupatennya Banyumas. Saya menjalani usaha peternak ayam dari 2019 ya mas. Walaupun masih dengan mesin tetas seadanya, telur yang masih kita beli, dan hanya 8 ekor Elba. Nah, dari 2019 itu kita coba belajar sampai saat ini mungkin kisaran 2000-an ekor. Dikerjakan oleh 2 orang, saya sendiri dan ada 1 anak buah kandang. Jadi kegiatan kita itu sebenarnya pagi dan sore aja, antara 30 menit sampai 1 jam. Jadi lebih banyak waktu luang, dan konsep yang kita terapkan untuk mengefisiensikan biaya pakan, maka kita menerapkan konsep integrated farming, di mana saling berkesinambungan antara peternakan dan pertanian. Ayam mengeluarkan kotoran dimanfaatkan, salah satunya untuk pertanian, dan pertanian itu juga diberikan lagi kepada ayam. Ketika ditanya 1 miliar saya dapatkan di usia 23 tahun dari hasil peternakan ayam Elba. Dan saya manfaatkan untuk memutar lagi mas, untuk membeli ayam, untuk membuat peternakan ini, untuk investasi jangka panjang sebenarnya. Bagaimana cara kita untuk menyiapkan itu ya dengan cara menunda senang-senang dahulu kayak gitu. Ya naluri manusia ya mas, pasti ketika udah kita mencapai ini pasti kita pengen yang lebih tinggi, kita mencapai lebih tinggi. Ketika kita nggak bisa ngerem itu ya pasti uang sebesar apapun juga pasti akan habis buat keperluan yang konsumtif dan tanpa guna ya kayak gitu. Makanya buat anak muda penting untuk menunda kesenangan sebenarnya. Saya menyadari mas bahwa peternakan, pertanian, anggapan orang saat ini ya itu adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang tua, pekerjaan yang kotor, pekerjaan yang tidak menghasilkan. Dan ketika saya ditanya apa saya tidak malu, saya enggak mas, karena justru dengan ini saya malah ingin membuktikan bahwasannya peternakan dan pertanian ini adalah kegiatan yang di kotornya itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih, bisa memberdayakan masyarakat. Sebenarnya salah satu tujuan saya beternak adalah saya ingin mematahkan bahwa peternakan dianggap remeh ya mas, kayak gitu. Saya ingin mencoba bahwa peternakan itu ada hasilnya juga loh, peternakan itu bisa untuk membeli ini itu loh, dan lain sebagainya. Jadi momen dimana saya menyadari bahwa ayam Elba ini prospek dan saya harus meneruskan ini adalah ketika saya lulus kuliah mas.
ketika teman-teman itu kuliah, bukan merendahkan ya, tapi masih bingung dengan harus kerja apa, ada infoloker enggak, dan lain sebagainya. Saya berpikir, kenapa saya nggak bisa mencoba untuk nggak ketergantungan ke orang lain? Kenapa saya nggak berusaha sendiri, yang usaha itu sendiri bisa nantinya membuka pekerjaan untuk orang lain? Itu titik dimana saya yakin bahwa dunia peternakan ini nggak ada matinya, Mas. Karena semakin bertambahnya tahun, populasi makhluk hidup, populasi manusia juga semakin banyak, dan bonus demografi juga kita akan mencapai itu. Ya, kebutuhan manusia pasti kan butuh telur, butuh ayam, dan itu titik kenapa saya meyakini bahwa saya fokus ke dunia peternakan. Jadi konsep integrated farming yang diterapkan di Alabama Farm ini adalah menggabungkan dua ilmu, antara ilmu peternakan dan ilmu pertanian. Kita ambil contoh sebagai alurnya ya. Jadi nalurinya ayam sebagai makhluk hidup pasti dia membutuhkan makanan ya sehari-hari. Nah, makanan itu diolah sedemikian rupa, ada yang menghasilkan telur, kemudian kotorannya itu kan turun sebagai kotoran hewan, atau biasa kita sebut kohe ya. Kohe ini kan adalah masalah yang paling besar di dunia peternakan, yang nantinya kalau misal nggak diolah efeknya kan kemana-mana ya, entah itu ke lingkungan, ke tetangga, baunya dan lain sebagainya. Gimana cara kita menghilangkan bau itu tanpa membuang-buang waktu, kita harus rutin membersihkan dan lain sebagainya, maka kita membutuhkan pengurai, hewan pengurai gitu. Nah, jadi kita membutuhkan maggot dan cacing sebagai hewan pengurai untuk kotoran hewannya. Nah, nantinya maggot ini kan akan memakan kotoran-kotoran hewan ayam ya, kayak gitu. Nah, nanti ketika mereka bertumbuh 30-40 hari, dan ketika maggot itu sudah besar, kita berikan ke lele. Lelenya itu bisa kita manfaatkan nantinya untuk menghilangkan bau juga, menghilangkan nyamuk juga yang ada di kandang. Kemudian juga bisa kita menambah nilai jual. Maggotnya ini pun sebagian kita olah untuk pemberian protein tambahan bagi ayam. Sebagian kotoran hewan itu kita buang untuk maggot, sebagian lagi kita fermentasi untuk pupuk. Pupuk ini nantinya kita gunakan sebagai penambah unsur hara pada penanaman jagung. Kenapa jagung? Karena untuk mengefisiensikan biaya pakan, maka kita menambah dan mencari cara lain dengan cara kita menanam jagung. Nah, ketika jagung itu dipanen, jagung itu kita giling, kemudian jagung itu kembali kepada pakan ayam lagi. Jadi kalau dibilang efisiensinya itu sangat membantu sekali dalam efisiensi pakan ya. Karena saat ini Alabama Farm memiliki 2000 ekor ayam, baik indukan maupun pembesaran ya. Makanya kita mencari cara gimana cara tetap efisien, tetapi juga tidak melupakan proteinnya, terus metabolisme energinya. Salah satunya kan dengan kebutuhan jagung yang harus tercukupi. Ketika jagung itu sudah ada, kita nggak perlu lagi bingung mencari pakan gimana alternatifnya. Kita masih bisa dapat pakan alternatif, tapi di sisi yang sama kita juga tidak kehilangan proteinnya, tidak kehilangan mineral energinya. Terus kemudian pakan ayam Elba ini kan terkenal irit ya, teman-teman juga mungkin udah tahu itu hanya 70-75 gram. Jadi untuk pemberian pakan untuk indukan kita masih menggunakan pakan pabrikan ya. Terus kemudian untuk yang pembesarannya kita tambah menggunakan protein dari jagung yang kita tanam sendiri. Itu seperti itu. Sebenarnya ayam Elba ini adalah ayam kampung yang difokuskan untuk petelur ya. Produksi telur per tahunnya itu mencapai 300 butir. Di kandang kita Alabama Farm dari 1 jantan dan 5 betina dalam satu koloni itu mungkin satu hari ada yang bertelur 4, maksimal ada yang 5 kayak gitu. Dan saat ini populasi indukan kita kan ada 1100 ekor harusnya. Tapi beberapa di belakang kita kan masih banyak yang indukan muda ya, baru belajar bertelur. Ada yang usia 6 bulan, 7 bulan dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita paling baru antara 300 butir, 350 butir per hari. Di Alabama Farm ini sendiri juga bukan berfokus hanya pada telur konsumsi ya, tapi juga kita fokusnya pada telur fertil. Terus kita juga mencoba menambah value di telur itu Mas, dengan cara kita membuat telur omega, terus juga kita membuat telur konsumsi.
Kalau yang fertil mungkin dijual di penetasan telur dan lain sebagainya. Sebagian juga kita tetaskan sendiri. Tapi kemudian untuk yang non fertil, yang telur konsumsi, pasar-pasar itu banyak banget menerima mas. Warung-warung itu banyak banget menerima telur kampung. Terus kemudian toko-toko jamu itu paling penting. Dan saat ini kan kita sedang mempunyai program besar ya, program pemerintah yang namanya makan bergizi gratis ya. Dimana satu kecamatan mungkin bisa 2-3 SPPG ya. Itu mungkin jadi peluang, jadi pasar baru untuk kita para peternak di mana kita bisa tawarkan itu. Dan alhamdulillahnya telur kampung konsumsi di Alabama Farm ini sudah ada beberapa yang masuk ke SPPG. Nah, salah satu cara biar kita survive sebenarnya itu sih mas, memaksimalkan potensi yang ada. Jadi beternak Elba bukan cuma sekedar jualan telur gitu, tapi ya kita memaksimalkan yang ada gitu. Kita meningkatkan dari hulu ke hilir lah istilahnya. Itu salah satu cara agar kita bisa survive dan manajemen kita baik. Karena semua limbah yang dihasilkan entah dari ayam, entah dari lele, itu kan semuanya saling berkesinambungan ya. Dan itu pun bisa kita jadikan nilai ekonomis kok. Kotoran hewan ini bisa juga kok kita jual kayak gitu. Dan dengan lingkungan kita yang rata-rata itu pertanian, itu banyak sekali petani-petani yang membutuhkan. Itu kan jadi salah satu nilai tambah ya. Bukan kita bingung membuangnya, tapi kita bisa manfaatkan untuk memutar lagi lah mas kayak gitu. Jenis kandang yang kita terapkan semuanya adalah full koloni atau panggung kayak gitu, karena di sini kondisinya dingin, lembab dan lain sebagainya. Kalau misal kandang umbaran itu menurut saya kurang cocok diterapkan di sini. Di Alabama Farm sendiri saat ini indukan kita mempunyai 200 kamar koloni, di mana satu koloni itu ada 1 jantan dan 5 betina, atau bisa disebut satu koloni itu 6 ekor ayam. Jadi untuk lahan tanahnya itu 30 meter kali 15 meter. Kemudian yang untuk kita gunakan untuk rumah kandang ayamnya ini, yang dengan baja ringan itu 25 meter dikali 12 meter. Untuk perawatan 3 hari itu kita gunakan untuk semprot kandang, terus 3 hari kita gunakan untuk semprot ayam, dan 1 hari kita gunakan untuk semprot kotorannya. Semprotannya kalau semisal semprot kandang itu kita pakai Wipol, kita pakai antiseptik, terus kemudian kita pakai Baiklin dan sabun. Terus kemudian untuk semprot ayam itu kita menggunakan GPU, kita menggunakan sabun, kita juga menggunakan iodin atau betadin. Untuk kotoran hewannya kita rutin semprot mas. Kadang kita dengan air ALK atau kita dengan fermentasi E4 dan molase itu juga bisa. Terus kita juga rutin taburi dengan kapur dolomit. Bakteri-bakteri jadi tidak ada, virus juga jadi tidak ada, bau juga hilang. Background pendidikan saya adalah Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Sudirman, dan kalau di dunia peternakan itu satu hal yang baru buat saya sebenarnya. Dan bagaimana saya bisa mempelajari itu semua ya, selain dari jurnal, dari buku, terus bertanya ke senior kayak gitu. Itu salah satu manfaat silaturahmi, kita punya komunitas, kita punya kekurangan apa di kandang kita, yang kandang lain mungkin punya dan itu sudah menerapkan, ya kita bisa contoh. Kita bisa mencari ilmu dari yang lain, mana yang diantara ilmu itu yang cocok bisa kita terapkan. Modal awal saya saat memulai ya, itu saya bukan beternak langsung ayam, saya dulu memegang uang 250.000 mas. 250.000 itu untuk membeli telur fertil, dan itu Elba langsung. Alat yang saya punya, mesin tetas yang saya punya pun sederhana mas. Saya buat sendiri sama teman-teman kos. Saya rangkai sendiri, saya beli mesin sendiri di online. Kemudian saya pasang, saya rakit. Sambil ya agar kita punya ilmunya kayak gitu. Nah awal itu saya membeli telur fertil, kemudian saya tetaskan. Saya masih ingat dulu saya membeli 80 butir telur. Dan yang menetas itu hanya 60-an butir telur. Dari itu, sembari kita besarkan untuk ilmu, di kos-kosan itu dulu, tapi sembari juga kita jual di Facebook, di online, sambil kita mencari marketnya. Jadi ketika saya udah bisa mendapat sedikit ilmu lah
tentang peternakan, terus penjualannya juga sudah bisa, saya mencoba memberanikan diri untuk membeli 8 ekor Elba. Nah, kenapa saya mencoba untuk sedikit? Karena saya menyadari diri saya itu backgroundnya hukum, dan ketika kita harus mempelajari dunia peternakan itu kan kita harus mempelajari itu secara nol ya, dari nol lagi. Nah, kita bisa berjalan dan kita bisa mendapatkan ilmu ya ketika kita langsung terjun. Jadi 4 paket itu saya manfaatkan untuk meneliti ayam itu, Mas. Karena ayam kan punya naluri sendiri, ayam itu punya kebiasaan sendiri. Dari situ saya mencoba untuk memahami karakter ayam, mencoba memahami perilaku ayam, dan mencoba menerapkan SOP sebenarnya, Mas. Karena ketika kita punya ayam sedikit tapi SOP kita sudah bagus, ayam sebesar apapun, populasi sebanyak apapun, kalau SOP-nya udah kita pegang, insya Allah aman. Ketika saya meyakini bahwa SOP itu sudah bisa diterapkan dengan kuantitas yang lebih banyak, terus saya tambah populasi menjadi 30 paket. Ketika 30 paket itu sudah saya kuasai dan SOP-nya sudah lebih ketat, saya mencoba untuk membuka kandang baru, menambah populasi baru yang akhirnya bisa saat ini mungkin kisaran 2000-an ekor. Kalau semisal ada peternak yang langsung terjun ke populasi besar, sedangkan ilmu yang kecil aja belum diterapin, menurut saya itu akan keteteran ya. Dan yang paling penting dalam dunia peternakan itu kan menurut saya mental ya, Mas. Kayak gitu, karena mungkin dari kecil mental kita udah dilatih, misal dengan populasi yang kecil, oh ada ayam satu yang mati, gimana cara kita menyikapinya gitu. Tapi kalau semisal tiba-tiba itu dalam jumlah kuantitas yang besar, populasi yang besar, tiba-tiba terserang wabah dan lain sebagainya, dan di saat itu mental kita belum siap, karena langsung kita merambah ke populasi besar, itu akan sangat riskan. Menurut saya juga kenapa banyak peternak yang gulung tikar, apapun alasannya ya, Mas. Karena ya mentalnya menurut saya belum siap. Karena kan di dunia peternakan itu kan ya namanya makhluk hidup ya, kita harus siap dengan kematian hewan, virus, penyakit, dan lain sebagainya ya. Jadi sebaik mungkin kita mempelajari ilmunya, karena ayam itu kan bukan hanya sekedar dia dikasih makan itu cukup kayak gitu, tapi kebutuhan lain seperti vitamin, nutrisi, lingkungan, kebersihan, dan sebagainya kan harus dijaga dan dirawat. Selain kita harus punya mental, kita juga harus punya modal ya. Mungkin sebagian orang itu punya modal itu bisa kayak gitu, tapi kalau kita nggak mempelajari ilmunya itu kan akan sia-sia ya. Jadi antara modal dan mental itu adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan kayak gitu. Nah, alasan saya kenapa saya memulai dari kecil, saya mencoba 4 paket, 5 paket, 8 paket, 30 paket di rumah. Yang pertama, saya ingin mempelajari bagaimana ayam itu sendiri. Yang kedua, saya ingin mempelajari bagaimana pasar yang ada yang membutuhkan produk ayam dan turunannya kayak gitu. Nah, dan seperti yang tadi saya bilang, saya mempelajari SOP yang ada. SOP itu kan bukan hanya SOP ke ayam, perawatan ke ayam, tapi SOP bagaimana cara kita memanage keuangan yang ada kayak gitu. Ketika kita misal dari 4 paket itu kita mendapatkan untung, mungkin kalau misal kita hanya mental kecil ya, Mas, mungkin kita bisa foya-foya lah untuk inilah, untuk itulah gitu ya. Tapi karena kita punya tekad yang besar, kita punya SOP yang sudah jelas, SOP itu kita gunakan, SOP itu kita jadikan patokan, manajemen kita perkuat kayak gitu. Yang misal hasil telur itu kita tabung, hasilnya kita gunakan untuk memutar itu lagi, entah dengan menambah populasi, membeli lahan untuk pakan, dan lain sebagainya. Ketika SOP itu dan manajemen itu udah bisa, insya Allah kita mengelola yang besar ini bisa. Sebenarnya banyak sekali ya, Mas, orang-orang yang punya ketakutan besar padahal dia belum berternak. Mulai aja belum, punya telur aja belum, punya ayam aja belum, tapi dia udah mikir takut gimana cara buangnya, gimana cara pemasarannya, dan lain sebagainya. Saran saya sebenarnya mulai aja dulu dengan populasi yang kecil, sambil mempelajari ayamnya seperti apa, sambil juga kita mempelajari pemasarannya. Karena bagaimana cara kita mempelajari ya dengan kita punya produknya dulu, Mas. Gimana kita mau mempelajari kita jual kemana, sedangkan kita aja nggak punya produknya. Jadi punya produk aja dulu, nanti pemasaran itu mengikuti.
apa saja yang sudah saya dapatkan dari hasil peternakan. Untuk barang mungkin tidak etis saya sebutkan ya Mas, tapi seenggaknya di umur saya yang 23 tahun, saya bisa menghidupi diri sendiri, saya bisa memberi ke orang tua, dan saya bisa memberi manfaat ke tetangga-tetangga sekitar yang mungkin membutuhkan pekerjaan dan sebagainya. Itu mungkin satu kebanggaan tersendiri yang lebih dari sekedar kita punya barang tertentu. Bahkan ketika saya mencoba untuk menekuni dunia peternakan yang benar-benar mencari uang dari sini, orang tua saya sendiri pun agak ragu ya sebenarnya ya. Ya balik lagi, kamu jurusan hukum lah, harusnya kerja di kantoran lah, kata orang tua seperti itu, kerja di kantoran lah dan sebagainya. Kita harus bisa membuktikan itu, intinya itu. Sebenarnya kalau semisal kita punya tekad, pasti orang-orang yang mencibir kita, yang merendahkan kita, pasti juga nanti hasilnya itu bukan kita untuk menyombongkan diri ya, tapi memberitahu bahwa semisal tidak ada pekerjaan yang remeh, tidak ada pekerjaan yang harusnya dianggap sebelah mata seperti itu. Saya sendiri masih punya banyak sekali impian tentang peternakan ini, dan impian saya sebagai anak muda yang berumur 23 tahun saat ini, mungkin saya dapat terus memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Saya pengen punya satu kawasan di mana kawasan itu ada peternakannya, ada pertaniannya, yang para pekerjanya itu dari lingkungan sekitar. Saya pengen desa itu bukan cuma nantinya dibeli oleh developer kemudian dibikinkan bangunan rumah gitu ya yang dikomersilkan. Saya pengen malah warga desa tetap menjadi warga desa yang bertani, beternak, tapi kesejahteraannya lebih meningkat. Saya pengen seperti itu Mas. Jadi saat ini Alabama Farm berfokus pada penjualan telur konsumsi, penjualan telur kampung, terus penjualan telur kampung fertil, penjualan telur omega, terus kemudian kita juga menyediakan pulet atau indukan ayam Elba. Kita menjual anakan ayam, kita menjual ayam usia 3 bulan, 4 bulan, dan lain sebagainya. Kalau semisal di dunia pertanian, kita menjual juga jagung Mas. Ya lele, pupuk, dan lain sebagainya. Jadi memanfaatkan apa yang sekiranya bisa jadi nilai tambah, ya itu yang bisa kita jual. Sekiranya nanti teman-teman mau belajar, mau sharing-sharing, mau berkunjung, mau nanya-nanya, kita saling belajar. Karena saya juga masih mempelajari banyak hal. Tapi ketika apa yang saya punya dan saya terapkan di kandang dan saya berhasil, insya Allah ketika teman-teman bertanya, ketika teman-teman sharing-sharing, insya Allah akan saya jawab sepengetahuan saya. Buat teman-teman yang mungkin ingin bertanya-tanya, ingin berkunjung, dan lain sebagainya, melalui WhatsApp bisa, terus sosial media lain ada di TikTok, itu di Khalid Alabama Farm. Silakan teman-teman, bagi yang ingin berkunjung, saya membuka pintu selebar-lebarnya buat teman-teman yang mau sharing, mau belajar, dan lain sebagainya. Kita merintis bersama, kita berkembang juga bersama. Saya Khalid Dwi Prasetya, saat ini saya bangga berprofesi sebagai peternak. Moto hidup saya adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat ya untuk sesama. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton tayangan video ini di channel Oasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.